baik anak-anak Miss sekalian. Selamat pagi, Miss ucapkan sama kalian semua. Dan semoga pagi ini kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pagi ini kita akan lanjut pembelajaran kita dan kita akan kembali belajar matematika. Nah, topik kita hari ini yaitu membahas soal-soal segi banyak, di mana kita akan menentukan luas dan keliling bangun segi banyak. Nah, sebelum Miss membahas soal-soal tersebut, Miss kembali mengingatkan kepada anak-anak Miss semuanya bahwa kita sudah belajar apa itu segi banyak, dan segi banyak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama segi banyak beraturan, dan yang kedua segi banyak tidak beraturan. Perhatikan kembali, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bangun segi banyak, di mana kamu bisa melihat dari gambar sketsa tersebut, bangun segi banyak itu terdiri atas bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, yang harus kamu ingat kembali bahwa segi banyak itu bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki bangun segi dan sudut yang paling sedikit 3 sisi. Contohnya ada segitiga sama sisi, persegi panjang, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh bangun bukan segi banyak, ada bulan, lingkaran, gambar seperti ini, dan gambar seperti ini juga. Dan masih banyak contoh bukan segi banyak. Nah, kita masuk saja yang pertama. Miss ingatkan kembali, segi banyak beraturan itu segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ciri-cirinya memiliki panjang sisi yang sama, ukuran sudut-sudutnya yang sama, serta kebanyakan bentuk-bentuknya harus cembung. Nah, coba perhatikan. Miss ingatkan lagi, gambar atau contoh dari bangun datar segi banyak beraturan. Ada segitiga sama sisi, ada persegi, ada segi 5 beraturan atau kita sebut dengan pentagon. Ingat kembali ya nak, 5 itu penta dan gon itu artinya poligon. Jadi segi 5 beraturan itu memiliki nama pentagon. Sedangkan ada heksagon segi 6 beraturan, heptagon segi 7 beraturan, dan oktagon segi 8 beraturan, dan masih banyak lainnya contoh bangun datar dari segi banyak beraturan. Nah, itu kembali Miss ingatkan tentang segi banyak beraturan. Nah, sedangkan yang kedua, segi banyak tidak beraturan, di mana segi banyak tidak beraturan itu suatu kurva tertutup atau bangun datar yang dibatasi oleh lebih dari 2 sisi berupa garis lurus yang sisinya memiliki panjang berbeda serta sudutnya yang tidak sama besar. Ini ciri-cirinya ya nak, perhatikan. Sisi-sisinya tidak sama panjang, sudut-sudutnya tidak sama besar, serta bentuknya bisa cembung dan bisa cekung. Contohnya dapat kita lihat pada bangun datar belah ketupat, persegi panjang. Ada jejar genjang, layang-layang, segitiga sama kaki, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah kita tahu pembagian segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, kita kembali ke topik lagi, kita lanjutkan menentukan atau membahas soal-soal tentang menentukan luas dan keliling bangun segi banyak. Nah, misal ada beberapa soal, kita perhatikan soal yang pertama. Tentukan luas daerah dan keliling bangun tersebut. Coba kita perhatikan ini nak gambarnya. Gambar bangunnya. Ini nak, ini dia kalau kita perhatikan gambar atau ini bisa kita lihat gambar L terbalik. Ya kan? Ini
kita bisa melihat gambar ini gambar dari L terbalik, di mana L terbalik ini memiliki ukurannya 20 cm, 16 cm, 6 cm, 5 cm. Nah, kita akan mencari luas daerah dan keliling dari bangun L tersebut, di mana untuk mencari luas dan daerah kelilingnya bangun dari tersebut ini, kita harus memiliki garis bantu. Di mana nak kita buat garis bantunya? Nah, setelah Miss buat garis bantunya, maka inilah dia. Ini dia garis bantunya, garis putus-putus ini merupakan garis bantu, dan garis bantu ini akan membentuk suatu bangun datar. Coba perhatikan ya, kita perhatikan. Dia akan membentuk suatu bangun datar persegi panjang. Nah, di sini kan tadi di bangun L terbalik ini ada ukuran-ukurannya ya, Nak. Coba kita perhatikan ukurannya. Di sini dia 20 cm. Sedangkan panjang atasnya 20 cm. Panjang bawahnya 6 cm. Supaya panjang atas dengan panjang bawah memiliki panjang yang sama, berapa panjang lagi kita butuhkan? Nah, cara mencarinya 20 di atas dan di bawah 6 cm. 6 cm ini supaya menjadi 20 cm, berapa cm lagi kita butuhkan? Maka 20 dikurang 6 sama dengan 14 cm. Maka ini panjangnya 14 cm. Nah, sedangkan lebarnya di sebelah kiri ini 16 cm. Dan di sebelah kanan diketahui lebarnya hanya 5 cm. Supaya lebar di kiri dengan lebar di kanan memiliki lebar yang sama, maka berapa banyak lagi kita butuhkan untuk membuat lebar kanan ini sama dengan lebar kiri? 16 dikurang 5, maka 11 cm. Nah, semua sudah memiliki ukuran ya nak. Nah, perhatikan 20, yang di atas panjangnya 20, yang di bawah 20. 6 ditambah 14 sama dengan 20 cm. Lebarnya 16 cm. Yang di kanan 5 cm ditambah 11 cm sama dengan 16 cm. Maka panjangnya sudah sama panjangnya. Nah, karena kita sudah buat garis putus-putus ini, maka terdapat dua bangunan Nadia. Yang pertama bangunannya ini, dan yang kedua bangunannya ini. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan, dia merupakan atau terbentuk dari bangun persegi panjang. Secara keseluruhannya kita dapat lihat gambar tersebut merupakan gambar dari bangun datar persegi panjang. Nah, tetapi yang diminta di soal menentukan luas dan keliling dari gambar tersebut. Nah, maka karena dia ada dua daerah, kita cari daerah yang pertama. Oke, balik ya nak. Coba perhatikan gambar ini. Gambar tadi sudah kita buat garis bantunya dan membentuk gambar persegi panjang. Maka gambar ini terdapat dua bangun. Yang pertama dengan yang kedua. Maka untuk mencari luas daerah si L ini, L terbalik ini, kita cari dulu satu persatu luas daerahnya. Yang pertama coba, luas daerah pertama ini. Dia merupakan gambar persegi panjang, di mana rumus luas daerah persegi panjang dikali lebar. Panjangnya yang pertama, bangun yang pertama ini panjangnya 20 cm dikali lebarnya 16 cm.
Maka luas daerah yang pertama kita dapat 20 dikali 16 sama dengan 320 cm kuadrat. Ini dari mana 300 cm kuadrat ini, Miss? Didapat dari sentimeter dikali sentimeter sama dengan sentimeter kuadrat atau sentimeter pangkat 2. Itulah hasil dari luas daerah yang pertama 320 cm kuadrat. Luas daerah yang kedua ini, bangun yang kedua ini, panjangnya dia 14 cm, lebarnya 11 cm. Maka kita masukkan ke rumus persegi panjang, panjang dikali lebar, panjangnya 14 cm, lebarnya 11 cm. 14 dikali 11 hasilnya 154 cm dikali cm sama dengan cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Nah, setelah kita cari luas satu persatu, luas daerah satu persatu ini, maka kita carilah luas daerah yang ingin ditanya. Luas daerah dari si L terbalik ini. Untuk mencari luasnya diperoleh L1, luas daerah yang pertama ini dikurang luas daerah yang kedua. Hasilnya 320. Tadi luas daerah pertama 320 cm pangkat 2 dikurang 154 cm pangkat 2. Maka 320 dikurang 154 sama dengan 166 cm pangkat 2. Itulah dia mencari luas daerah yang ditanya. Nah, yang kedua, mencari keliling bangun tersebut. Tadi sudah Miss katakan bahwa gambar ini merupakan gambar dari persegi panjang. Nah, maka kita carilah, untuk mencari kelilingnya ini kita harus ingat apa rumus dari keliling persegi panjang. Rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 2 dikali panjangnya berapa? 20 cm. 20 cm, lebarnya 16 cm. 16 cm. Maka hasilnya 2 dikali 20 tambah 16, 36 cm. 2 dikali 36 sama dengan 72 cm. Kenapa dia sentimeternya nggak ada pakai pangkat 2 atau pangkat 3, Miss? Karena dia sentimeternya hanya 1 dan dia dikalikan kedua. 2 dikali 36 cm, maka dia 72 cm pangkat 1 atau cm saja. Jika dia cm dikali cm, maka hasilnya cm pangkat 2. Dan harus kamu ingat bahwa luas daerah persegi panjang itu mencari luasnya dia satuannya cm pangkat 2. Sedangkan kelilingnya hanya cm pangkat 1 atau cm saja. Itulah dia untuk mencari soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan luas dan keliling bangun segi banyak tersebut. Nah, coba kita perhatikan ya, ini. Ini dia. Kalau kita perhatikan, ini dia gambar dari bangun campuran. Campuran bangun datar apa saja yang terdapat di dalam gambar ini. Nah, sebelum kita cari tahu campuran dari bangun datar apa saja, kita lihat dulu ukurannya. Dari sini panjang dari sini ke sini panjangnya 14 cm. Tingginya 10 cm dan panjang yang di bawah dari ujung ke ujung 20 cm. Nah, tadi dia ada garis bantunya, dan kalau kita perhatikan garis bantunya ini membentuk gambar bangun segitiga sama kaki.
bangun segitiga sama kaki. Nah, karena di sebelah kiri ini kita buat garis bantunya dan membentuk gambar atau bangun datar segitiga sama kaki, kita buat juga garis bantu di sebelah kanannya. Nah, sama kan? Jadi kanan dan kiri merupakan segitiga sama kaki. Maka daerah ini terdapat dari 3 campuran. 2 dari segitiga sama kaki dan 1 daerah persegi panjang. Nah, Miss arsir ya nak daerahnya ya. Ini dia daerah yang pertama atau luas yang pertama, dan ini yang kedua. Ini persegi panjang ini, dan ini yang ketiga. Nah, kita buat saja ya nak. Miss tandai pakai tinta hitam ini ya. L1, L2, dan L3. Nah, karena L1 ini luas yang pertama ini atau gambar yang pertama ini dengan gambar yang ketiga ini sama, maka nanti luas daerah yang L1 sama dengan luas daerah yang L3. Nah, setelah kamu tahu ini adalah campuran dari segitiga sama kaki dan persegi panjang, kemudian kita perhatikan lana panjang-panjang dari bangun tersebut. Nah, panjang yang di atas tadi 14 cm. Yang di bawah 20 cm. Nah, jika Miss buat di sini 3 cm. Sudah? Nah, supaya yang di atas tadi 14 cm, yang di bawah 20 cm. Agar sama dia panjangnya, maka 20 ini dikurang 14 sama dengan 6 cm. 6 cm itu nak, sisanya itu kita bagi menjadi 2. Yang di sebelah kiri 3 cm dan yang di sebelah kanan 3 cm. Nah, itulah dia pembagian panjang-panjangnya. Dari gambar tersebut, nak, terdapat 3 bangun datar yang membentuknya, yaitu 2 gambar segitiga dan 1 persegi panjang. Nah, kita carilah satu persatu luas daerahnya. Luas daerah yang pertama ini nah. Ini dia kan gambar segitiga. Sudah? Nah, rumus segitiga yang harus kita tahu, alas dikali tinggi per 2. Alasnya berapa ukurannya, Miss? Ini nih, ini alasnya nak, 3 cm. Inilah dia alasnya 3 cm. Dikali T-nya. T itu tinggi ya nak. Tingginya ini. Tingginya 10 cm per 2. Jika kita hitung hasilnya ini 3 cm dikali 10 cm sama dengan 30 cm kuadrat dibagi 2. Sama dengan 30 dibagi 2, dapatlah hasilnya 15 cm kuadrat. Nah, tadi di awal sudah Miss katakan bahwa L1 sama dengan L3. Nah, karena sudah kita dapat L1-nya 15 cm pangkat 2 atau 15 cm kuadrat, maka L3-nya sama dengan L1. Karena gambar L1 sama dengan L3, sama-sama segitiga sama kaki. Nah, ini sudah Miss berikan penjelasannya nak. Karena L3 sama dengan L1 yang merupakan segitiga sama kaki, maka luasnya L3 sama dengan L1 sama dengan
15 cm kuadrat. Nah, itu dia tadi L1 sudah kita cari L1 dengan L3. Nah, sekarang kita cari L2. L2 ini gambar bangun persegi panjang karena ada panjang dan lebarnya. Ini nah, L2 merupakan luas persegi panjang. Panjangnya 14 cm, lebarnya 10 cm. Ini pada gambar juga ya nak, sudah kita ketahui ya, ini 14 panjangnya, lebarnya 10 cm. Nah, kita ingat kembali rumus luas persegi panjang itu panjang dikali lebar sama dengan 14 cm dikali 10 cm sama dengan 140 cm kuadrat. Sesudah kita dapat L1, L2, L3, maka untuk mencari luas daerah gambar tersebut ini, kita jumlahkanlah nak luas gabungan dari L1, L2, L3. L1-nya tadi 15 cm kuadrat, ditambah L2-nya tadi 140 cm kuadrat, ditambah tadi L3-nya 15 cm kuadrat, maka luas gabungannya itu, luas keseluruhannya ini, kita dapatlah dia 170 cm kuadrat. Perhatikan lagi nak soal nomor 3 ini. Nomor 3 ini ada sebuah bangun dengan penamaan PQRST. Kalau kita perhatikan dari bangun ini dapat dibentuk dari bangun apa saja ya. Kalau kita perhatikan ya, ini coba ya nak. Ini bangunnya. Dia diberi penamaan PQRST. Ada 12, ukurannya 12 cm, 8 cm, dan 3 cm. Nah, dari gambar ini kita pengen tahu bangun datar apa saja yang dapat dibentuk dari sebuah gambar ini. Jadi, tadi Miss sudah berikan garis bantu, garis putus-putus ini. Jadi gambar ini, gambar yang tadi itu nah, dapat dibentuk menjadi dua bangun datar. Yang pertama persegi panjang, yang kedua segitiga. Maka ada dua luas daerah yang mau kita cari. Miss arsir ya, ini dia luas daerah yang pertama. Dan ini yang kedua. Ini kita arsir lah ini. Nah, untuk mencari luas keseluruhan bangunan ini, kita cari dulu luas dari satu persatu bangun tersebut. Yang pertama kita cari luas dari persegi panjang, luas daerah dari persegi panjang. Yang kedua luas daerah dari segitiga. Jadi kan soal nomor 4 itu dia ada dua bangun datar enak yang dibentuknya. Yang pertama persegi panjang, yang kedua persegi. Kita cari dulu yuk satu persatu luasnya. Yang pertama persegi panjang. Apa tadi rumus mencari luas persegi panjang? Rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya tadi berapa nak? 20 cm. Dikali lebarnya 10 cm, maka 20 dikali 10 sama dengan 200. Ingat, cm dikali cm sama dengan cm pangkat 2. Jadi hasilnya 200 cm pangkat 2 atau kuadrat. Luas yang kedua persegi. Nah, luas kedua persegi. Ayo, masih ingat enggak rumus mencari persegi? Mencari luasnya. Mencari luasnya sama dengan sisi dikali sisi atau S dikali S sama dengan ini. Nah, ini tadi kan gambar perseginya kan. Nah, maka rumus luasnya ini karena dia panjang sisinya 10 cm, maka kita dapatlah dia 10 dikali 10 sama dengan
100 cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Nah, setelah kita cari luas masing-masing daerah tersebut, maka yang ditanya di soal, berapa luas keseluruhan bangun segi banyak tersebut? Didapatlah dia L1 ditambah L2. L1 tadi berapa hasilnya? 200 cm kuadrat ditambah L2 100 cm kuadrat. Maka 200 ditambah 100 sama dengan 300 cm kuadrat. Satuannya tetap ya nak, cm kuadrat. Nah, itulah dia nak soal-soal untuk menghitung bangun segi banyak. Yang harus kamu ketahui nak, dari gambar tersebut kita pandang-pandang dulu gambarnya dapat dibentuk dari bangun datar apa saja dari soal tersebut. Kemudian setelah kamu sudah dapat dibentuk dari bangun datar apa saja, kamu cari luasnya. Kamu cari luas satu persatu. Setelah kamu dapat luas satu persatu, kamu hitunglah luas keseluruhannya. Nah, Miss harap dari soal nomor 1 sampai nomor 4 kamu dapat memahaminya. Silakan dicatat dulu penjelasan yang sudah Miss berikan. Setelah itu Miss akan berikan soal agar kalian lebih paham kembali. Sekian penjelasan yang Miss berikan. Terima kasih. Nah, setelah tadi sudah kita tahu bangun tersebut terdiri dari dua bangun, yaitu persegi panjang dan segitiga, maka kita carilah luas satu persatunya. Luas yang pertama tadi sudah Miss katakan dia ini yang pertama. Nah, yang pertama, luas pertama ini merupakan bangun dari persegi panjang. Kita ingat kembali bahwa rumus untuk mencari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Sama dengan 96 cm pangkat 2. Jadi sudah Miss katakan, kenapa ada pangkat 2-nya? Karena cm dikali cm sama dengan cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Itulah dia hasil dari luas yang pertama, luas persegi panjang. Yang pertama ini luas persegi panjang ya. Nah, yang kedua, luas segitiga. Kita cari berapa luas segitiga tersebut. Rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, atau bisa juga dengan alas dikali tinggi per 2. Sudah? Nah, setengah dikali alasnya. Ini anak, ini alasnya ini. Ini alas segitiga tersebut. 8. Karena dia 8 cm di lebar persegi panjang, maka di alas segitiga juga 8 cm. Sudah? Dan tingginya ini anak, tingginya 3 cm. Maka rumusnya setengah kali alas dikali tinggi atau alas dikali tinggi per 2. Setengah dikali 8 cm dikali 3 cm atau 8 cm dikali 3 cm dibagi 2. Maka hasilnya 12 cm kuadrat. Dari mana 12 cm kuadrat, Miss? Dari sini juga boleh ya nak, dari rumus ini 8 dikali 3, 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm pangkat 2. Nah, tadi sudah kita dapat L1 dengan L2 nak, 96 cm kuadrat dan 12 cm kuadrat. Maka luas bangun keseluruhannya ini didapatlah dia hasilnya L1 ditambah L2. 96 cm pangkat 2 ditambah 12 cm pangkat 2. Didapatlah dia hasilnya 108 cm pangkat 2.